Seperti biasa, malam kali ini masih saja sama, tanpa beda. Antara gitar, secangkir kopi, dan sebatang rokok. Melepas lelah setelah seharian menelan pesona. Malam ini jadi saksi mata akan sekeping hati yang kian pasrah. Rasa ketidakpastian yang ditelan mentah menjadi tema pembicaraan yang kian membetah. Mengapa ada seorang insan yang harus tersiksa hanya karena sebuah paras tanpa tertaruh asa? Bagaimana dia bisa tidak lelah, sedangkan kepahitan kian menjerah? Itulah aku, sebuah kelam yang masih tetap mencintaimu dengan diam. Namun aku tak berdaya saat malam kian mencekam. Entahlah, padahal hanya senyuman yang membuat bungkam. Sejatinya harapan kian menggersang, mengikis hati tanpa bak diiris pedang. Dan semakin rasa ini mendalam, semakin aku mencintaimu dalam diam. Tuh kan, kebiasaan pasti asik sendiri sampai lupa nanyain kabar kalian. Oh iya, buat semuanya, gimana hari ini? Menyenangkan bukan? Semoga saja ya. Jadi, apa kalian udah nerima kabar baik di hari ini? Kalau misalkan udah, cerita dong, kalian nerima kabar baik apa? Kalaupun bagi yang belum, bukan berarti kalian gak berhak buat nerima kabar baik itu. Ya mungkin aja belum, atau mungkin aja lagi OTW ke kalian. Semoga hal-hal baik selalu nyertai kalian semua ya. Oke, jadi aku mau ngomong makasih banget sama kalian yang udah support aku buat kembangin bikin podcastnya. Meskipun aku tahu mungkin ada sedikit yang gak suka sama ini. Ya bukannya seuzon sih, tapi kayak pemikiran aja gitu. Ah udahlah, kenapa harus dipikir? Dasar aku. Oh iya, di episode kali ini aku bakal bawain topik baru. Dan kita bakal bahas friendzone, yang dimana banyak banget dari kalian pasti udah pernah ngalamin atau malah lagi di fase kayak gini. Dan kali ini aku cenderung ngasih topik yang rada enteng sih buat kalian nikmatin. Mungkin bakal bawain getaran-getaran yang mantep banget dah pokoknya. Mau sedikit cerita, namun tak banyak makna dan perlu logika untuk mencerna katanya. Memendam perasaan ke teman itu gak enak banget ya ternyata. Ya mungkin aku doang sih yang punya rasa, dianya enggak. Tapi kenapa harus aku? Dan kenapa harus ada rasa? Oke, tanpa basa-basi, mending kita langsung aja. Bersama saya X dengan podcast Abal-Abal, siap menemani kesunyian Anda dengan puisi yang semoga banyak makna. Banyak yang bilang kalau suka sama teman itu enak. Banyak yang bilang kalau pacaran sama teman itu enak. Ya mungkin bagi sebagian orang memang enak, karena kan udah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Udah tahu porsi makan masing-masing juga. Dan juga bisa ketemu tiap hari. Gak kayak anak-anak zaman sekarang yang pacaran tapi virtual. Sampai halu buat ketemu lagi.
Semangat para pejuang virtual. Semoga kalian bisa nemuin orang virtual Anda ya. Semangat. Semangat overthinkingnya maksudnya. Sebelum lanjut, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah gak sih dengar kata-kata friendzone? Ya, ada yang pernah, ada juga yang belum. Dan apa kalian juga termasuk lagi ada di zona kayak gini? Buat yang belum, jangan ya. Semoga jangan. Swear dah, gak enak. Dan buat yang lagi ada di zona kayak gini, buru-buru diudahin. Kasian sama benak dan otak lo. Friendzone. Friendzone tuh apa sih? Zona teman, zona persahabatan. Iya, bener banget. Friendzone tuh zona teman. Kayak kalian punya perasaan suka sama teman yang mungkin perasaan itu lebih dari perasaan orang lain, entah dari cowok maupun si ceweknya. Ya intinya, friendzone tuh identik banget sama yang namanya suka sama orang tapi terhalang karena pertemanan. Friendzone gak harus cinta sepihak sih. Bisa jadi dua-duanya saling suka, punya ketertarikan satu sama lain, tapi ada faktor yang bikin gak bisa bersama. Dan akhirnya milih buat ngerasa cukup dengan berteman. Walau akhirnya tetap harus terus-terusan memendam perasaan. Tapi menurutku sih gak enak deh kalau suka ataupun naruh rasa sama teman sendiri. Ya walaupun aku juga pernah ngalaminnya, dan itu dulu sama teman sendiri juga. Payah. Yang bikin gak enak tuh gini, dipendem gak enak, diungkapin takut ngerusak, atau bisa dikatakan tuh dipendem sakit, diutarakan sulit. Ya bukannya gimana-gimana, tapi kan yang namanya pacaran atau hubungan pasti ada konsekuensinya. Entah itu putus ataupun gimana, kita kan gak tahu. Nah, makanya itu kita juga pastinya gak mau dong kalau ntar pertemanan kita sama dia tuh malah hancur karena ada yang ini itu. Kan sayang, udah temenan lama, bubar karena ada yang naruh perasaan. Ya tapi sayang juga sih sama dia makin lama. Banyak banget orang bilang kalau gak ada yang namanya sahabat antara lelaki maupun perempuan, karena di antara mereka tuh pasti ada salah satu yang mencintai, entah itu dari pihak sang lelaki ataupun dari pihak perempuan. Awalnya aku juga gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai ngerasain hal yang menurutku sangat sepele. Ya, sekarang aku ngakuin adanya kisah yang terjadi di antara sahabat lelaki dan perempuan. Kalau udah jadi kayak gini, siapa yang akan aku salahkan? Nyalahin diriku sendiri, nyalahin dia, nyalahin waktu, atau nyalahin pertemuan ini? Pertemuan seperti inikah yang jadiin kita deket sampai bersahabat seperti ini? Terjebak dalam situasi seperti ini bukan perkara yang mudah. Jika emang ini mudah buat aku jalani,
ya udah pastinya aku bakal ngilangin perasaan aneh ini. Ia bukan kekasihku, namun kami juga bukan sekedar teman biasa. Di tiap aku bertanya siapa kita, dia selalu mencoba tak menjawab. Di setiap aku mencari cara untuk mengetahui kemana arah hubungan ini berjalan, dia menarikku dan membuatku kembali ke arah yang tanpa tujuan. Ini gak adil, bener-bener gak adil. Aku mencintainya dan itu bener-bener ngebunuhku. Setiap aku berusaha pergi, dia menahanku. Selayaknya aku adalah yang utama di kepalanya. Setiap aku ngecoba bangun hubungan sama orang lain, dia hadir, lalu bertingkah layaknya kami berdua tuh sepasang kekasih yang punya cerita bahagia. Di setiap aku menutup pintuku kencang-kencang, dia selalu bisa ngebuka lagi dan lagi dengan wajah yang tak bersalah. Dia bahkan pernah dengan jelas-jelas ngerencanain tentang kehidupan kami berdua di masa depan jika kami berada dalam suatu hubungan yang resmi. Aneh. Kami bukan sepasang kekasih. Dia memang tak mengikatku. Tapi hubungan ini hanyalah memindahkan tali dari kakiku menjadi di leherku. Semakin aku memberontak, semakin mati aku dibuatnya. Kami berdua seperti dua sahabat baik yang aku mencintainya dengan sangat. Tapi di hatinya aku gak lebih dari sekedar kata satu dari banyak. Rasa itu, rasa yang semakin lama semakin tumbuh besar. Rasa yang terus-menerus hadir, tapi gak bisa aku luapin. Rasanya takut. Takut dia berubah. Takut akan hal-hal lain yang ngebuat dia jadi ngejauh ataupun pergi. Dan aku memilih buat mendem perasaan itu semua di benakku sendiri. Karena aku tahu ini semua pasti akan sulit buat aku utarain ke dia. Tapi entah gimana caraku untuk menghilangkan perasaan aneh ini. Padahal kita berdua cuman sekedar teman biasa. Dan yang namanya perasaan kan gak bisa bohong. Juga entah kenapa aku selalu ngerasa cemburu kalau ngelihat dia lagi asik sama yang lain. Aku takut jika dia berpindah ke orang lain. Tapi aku hanya terus diam akan hal itu semua, meskipun rada nyesek buat aku jalanin. Iya mau gimana lagi, kan kita cuma temen. Lagian aku juga gak punya hak ini itu ke dia. Dan aku cuman bisa berharap bahwa dia akan selalu nyaman denganku dan kelak dia bakal segera tahu rasa yang telah aku pendam ini. Walaupun aku gak tahu perasaan dia ke aku gimana. Toh kita sama-sama suka, tapi tetap gengsi buat ngutarainnya. Ya seenggaknya ini semua aku pendam agar pertemanan kita terus berjalan. Walau harus banyak menahan ujian yang terus menusuk kantung hatiku. Tidak mudah dalam posisi seperti ini. Kini saatnya aku harus ngambil keputusan. Keputusan yang sangat berat untukku. Salah satunya pergi buat ngelupain dia, atau kamu yang harus pergi dari hidupku buat selamanya. Aku paham bahwa pasti ini sulit buat ngambil keputusan berat ini. Saat ini aku mengingat bagaimana kamu dan aku bertemu pertama kali. Lalu kamu dan aku menjadi sahabat hingga saat ini. Aku udah berusaha dengan kuat
agar tidak ada perasaan di antara kita. Tapi inilah takdir yang dirangkai oleh Tuhan untuk jalan persahabatan kita. Aku hanya bisa berpikir positif bahwa ada hikmah di balik ini semua. Aku tahu, aku hanya temanmu, tidak lebih dari teman. Maafkan aku ya, bila ada perasaan di antara kita. Oke, segitu aja dari aku. Dan mungkin ini ada sedikit pesan buat kalian semua yang mau ngeudahin fase-fase friendzone tuh gimana. Dan yang pertama, kalian tuh harus bersiap pergi. Hubungan udah gak seimbang, karena yang kamu menghargainya lebih dari orang lain, yang dia cuman nganggep kamu teman baiknya. Kayak badut dong kita. Mundur. Udah tahu kan yang sering dikatain tukang parkir. Terus, kita harus ngejaga jarak. Luangkan waktu jauh dari teman kamu dan lakuin lebih sedikit buat mereka. Jika mereka benar-benar ngargain kamu, ketidakhadiran kamu akan membuat mereka merasa rindu. Dan coba cari teman baru yang menurut kalian tuh bisa ngerubah sekaligus lupakan perasaan yang pernah ada di masa lalu. Dan buat kalian yang lagi punya teman dekat, jangan ya sesekali naruh perasaan lebih ke itu orang. Ditahan sekuat mungkin. Mendingan kalian naruh perasaan ke orang random aja. Selain teman dekat kamu, kan malah lebih luas, lebih enak juga. Soalnya nantinya kalau naruh perasaan ke teman kamu, bakal jadi friendzone juga. Dan itu menyakitkan. Dan kalau misal kalian emang udah suka banget, ya mending langsung aja ungkapin. Kan kita cuman nunggu 2 jawaban, antara iya atau enggak. Nah, di situ mental kalian bakal diuji. Bakal ada 2 hati yang menggebu-gebu hanya karena 1 kata yang bermakna 1000. Syukur kalau iya. Nah, kalau misal enggak, ya pastinya bakal ada canggung dong salah satu dari kalian. Dan nantinya pasti udah saling gak enakan. Akhirnya bubar dong pertemanan kalian. Gak enak kan? Pertemanan yang udah dijalanin lama banget, bubar karena kayak gitu. Sayang sih. Ya kayak gitu. Apapun hubungan kalian, persahabatan, pertemanan, ataupun percintaan, pasti bakal ada konsekuensinya. Gak mungkin bakal selamanya baik-baik. Soalnya hubungan tuh gak bakalan asik kalau manis terus. Pasti ada rasa pahitnya juga buat pelajaran bagi kita. Dan buat kalian yang friendzone, udah, mendingan kalian nyatain aja gimana perasaan kamu ke dia. Kan juga kalau dipendem terus malah makin gak enak. Malah yang ada entar rasa cemburu dan overthinking terus ngehantuin kita. Udahlah, intinya hubungan pertemanan tuh bakalan gak sehat kalau salah satu dari kalian ada yang naruh perasaan. Oke, segitu aja dari aku. Dan buat kalian, semoga bisa dipahami ya, dan diambil sisi positifnya. Seperti biasa nih, buat kalian yang mau podcast bareng aku, juga bisa kok. Biar kita bisa sama-sama sharing-sharing tentang banyak hal. Atau kalian pengen cerita, tapi malu buat speak up, kalian juga bisa kok cerita pakai surat hitam. Biar nanti dikirim ke email aku, terus aku ceritain ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau request topik juga boleh kok. Next time bakal aku bawain topik yang lain yang lebih punya getaran hebat buat kalian.
Sekian podcast abal-abal dari aku. Dan terima kasih yang udah mau ngedengerin. Sekali lagi maaf banget ya kalau masih belepotan. Semangat buat kalian. Dan semoga tetap bahagia. See you.